Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga hari ini kalian selalu sehat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan materi PKN minggu kemarin, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah negara. Tentang materinya itu sebenarnya ada 3 subbab, yaitu sistem pembagian kekuasaan, kedudukan, dan nilai-nilai Pancasila. Minggu pertama sama minggu kedua sudah terselesaikan. Sekarang kita lanjutkan di minggu ketiga, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, sekarang kalian lihat gambar ini. Di sini ada gambar Pancasila. Nah, di gambar Pancasila ini kalian tahu sendiri. Dari ini kita tahu dari 5 dasar ini mempunyai maknanya masing-masing. Minggu kemarin sudah dijelaskan tentang setiap makna butir-butir dari Pancasila ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkannya lagi untuk membahas tiap butir-butir dari Pancasila ini. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan ini mengandung arti adanya pengakuan, keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai Sang Pencipta. Kita manusia ini diciptakan oleh yang menciptakan kita. Nah, yang menciptakan kita adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara mengandung 2 nilai, yaitu nilai dasar dan nilai instrumental. Nah, nilai dasar itu hakikatnya merupakan nilai yang terdapat di dalam kelima Pancasila tersebut, dan nilai instrumental merupakan nilai yang terkait dengan Pancasila sebagai arahan kebijakan strategi. Nah, sekarang kita akan mengulas sedikit, melanjutkan yang pertama, yaitu sila ketuhanan. Sila pertama ini memuat nilai pokok ketuhanan, artinya manusia Indonesia percaya akan adanya keberadaan Tuhan sebagai pencipta dan pengatur kehidupan alam raya seisinya. Jadi seluruh yang ada di dunia, alam semesta, planet, bulan, bintang, matahari, semuanya itu yang menciptakan adalah Tuhan. Dan beliaulah yang menciptakan dan mengatur kehidupannya semuanya. Tapi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, misalkan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Jadi tadi sudah jelas bahwa bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang mempunyai agama. Meskipun di bangsa Indonesia ini ada 6 agama yang diakui oleh pihak negara Indonesia. Itu sudah menentukan, sudah memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai keyakinan. Nah, tidak sampai menjadi bangsa yang ateis. Bangsa yang ateis itu bangsa yang tidak mempunyai keyakinan. Yang kedua, adanya pengakuan causa prima, sebab pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi orang-orang itu percaya kepada Tuhan. Meskipun berbeda-beda agama, orang itu wajib percaya pada keyakinannya masing-masing, pada Tuhannya masing-masing. Orang Islam percaya kepada Allah, orang Kristen percaya pada Tuhannya, orang Hindu percaya pada Tuhannya, Buddha, Konghucu, Katolik, mereka semuanya percaya pada Tuhannya. Yang selanjutnya menjamin penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Jadi negara itu menjamin penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Orang itu diharapkan, diwajibkan untuk memiliki agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Orang Islam dengan ibadahnya, dengan orang Kristen dengan ibadahnya, Hindu, Buddha, mereka semuanya masing-masing melakukan ibadah menurut agamanya masing-masing. Terus yang selanjutnya, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Negara itu tidak memaksa warga negara untuk beragama,
Tetapi negara itu mewajibkan memeluk agama, jadi sudah pasti bahwa setiap warga negara Indonesia pasti beragama. Meskipun negara tidak memaksa tetapi mewajibkan. Nah, di situ kita sudah tahu bahwa negara Indonesia merupakan bangsa yang pengakuan sebab pertama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat beragama. Jadi kita sesama antar umat beragama harus bersikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya, negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Biasanya kalau sudah menyangkut tentang agama itu konfliknya itu agak berbahaya, sedikit menimbulkan kekerasan kadangkala. Nah, di situ negara sebagai mediator, negara memfasilitasi agama-agama itu sehingga tidak sampai terjadi konflik antar agama. Selanjutnya kita ke sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari sila ini kita tahu bahwa nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan suatu hal sebagaimana mestinya. Contohnya, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, karena manusia mempunyai sifat universal. Jadi, kita sesama manusia sebagai makhluk Tuhan, kita harus menempatkan manusianya sesuai tempatnya. Misalkan, kalau kita miskin, kita kaya, biasanya orang-orang yang kaya itu biasanya menindas orang-orang yang miskin. Seharusnya tidak seperti itu merupakan perbuatan yang tercela. Kita harus bisa menempatkan manusia itu sesuai dengan hakikatnya. Jangan sampai kita merendahkan orang lain seperti itu. Terus yang C, yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. Nah, dari sini kemerdekaan itu penting bagi segala bangsa. Kenapa? Suatu bangsa itu wajib merdeka. Nah, itu juga bersifat universal. Terus yang D, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan. Bersikap adil itu merupakan salah satu cara untuk meluruskan, menegakkan hukum yang kuat. Karena sekarang ini banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya kita ke sila yang ketiga, sila Persatuan Indonesia. Pengertian Persatuan Indonesia, terutama dalam proses mencapai Indonesia merdeka, adalah kunci semangat dan sumber motivasi sampai tercapainya Indonesia merdeka. Indonesia berupaya mengisi kemerdekaan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk itu, realisasi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan bersama yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Contohnya, nasionalisme, rasa cinta terhadap tanah air, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit. Terus selanjutnya, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Ini merupakan nilai-nilai yang terkandung pada sila ketiga, sila Persatuan Indonesia. Selanjutnya, kita lanjutkan ke sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan.
Negara Indonesia adalah negara persatuan yang sistem demokrasinya berdasarkan pada asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Hal ini mengandung arti Indonesia, suatu negara yang demokrasi dari bangsa multikultural, multietnis, serta pluralis dalam kehidupan beragama. Di sini nilai kerakyatan itu bisa dilihat dari nilai-nilainya, yaitu hakikat sila adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi dalam sistem pemerintahan semuanya itu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Nah, yang kedua, permusyawaratan. Artinya menguasakan keputusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting, yaitu mengusahakan putusan bersama secara bulat. Dalam bermusyawarah, kita harus mengusahakan putusan itu secara bersama dan tentunya dilaksanakan secara bersama juga. Terus selanjutnya, dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Jujur itu merupakan salah satu sikap perbuatan yang nomor satu. Kenapa? Setiap orang itu kalau sudah jujur pasti dia akan melakukan perbuatan yang baik. Sama dengan ini, dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Kenapa kita harus jujur? Karena hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat itu sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Selanjutnya, perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Selanjutnya kita akan membahas tentang sila kelima. Sila yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Nilai-nilainya yaitu kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Nah, sekarang masyarakat Indonesia itu dijamin untuk hidup makmur. Nah, pemerintah sudah berupaya agar rakyat Indonesia menjadi makmur dengan memberikan segala macam bantuan-bantuan seperti saat ini. Terus yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Kekayaan alam itu digunakan menurut potensinya masing-masing. Misalkan emas di Kabupaten Jember digunakan sebagai sumber kekayaan untuk Kabupaten Jember untuk diolah sebagaimana mungkin dan uangnya itu akan kembali ke rakyat. Misalnya penerangan jalan, aspal, dan bantuan-bantuan yang lainnya. Yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Kita bekerja itu harus sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kenapa? Biasanya kalau tidak sesuai dengan bidangnya masing-masing, maka akan timbul perasaan malas. Nah, sama dengan ini. Kita harus melindungi agar kelompok warga negara dapat bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalkan guru, ya harus misalkan begini, misalkan orang itu ijazahnya sebagai guru, maka dia harus bekerja jadi guru. Jangan sampai orang itu ijazahnya guru, dia bekerja sebagai dokter. Itu tidak mungkin kan, kalian bisa mengerti sendiri. Nah, itu tadi penjelasan tentang nilai-nilai Pancasila. Sekarang setelah kalian mempelajari materi di atas, kalian dapat memahami materi tersebut dan mengerjakan tugas di bawah ini dengan ditulis dan dikerjakan di buku PKN. Kalian buat tabelnya seperti contoh, lalu kalian tulis bentuk sikap positif terhadap pemerintah Indonesia. Di lingkungan keluarga, contohnya bagaimana sikapnya, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Masing-masing sikap positif itu, masing-masing baik di keluarga, sekolah, dan masyarakat, silakan kalian sebutkan 3 dan ditulis
tugas PKN materi bab 1 subbab 3. Dan sekian dulu penjelasan materi tentang materi ini. Selamat bekerja, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.